Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian yang belum didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga jodohnya segera didekatkan menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut hawa nafsu kalian. Dan semoga kita semua selalu dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seorang kawan ya yang telah mengkoreksi beberapa video saya. Salah satunya adalah koreksi kata sakabila yang seharusnya adalah saklabila atau apa itu, lupa saya. Sebentar. Sakabila atau apa itu, lupa. Sebentar ya bos, saya carikan, lupa soalnya. Sakabila seharusnya sakalibah bos. Jadi di video saya mengenai sejarah Turki itu saya mengatakan sakabila, seharusnya itu yang tercatat di buku Ibnu Khaldun dan ini siapa, Ibnu Fadlan, itu adalah sakalibah bos. Sakalibah, bukan sakabila ya. Sakalibah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah komen, yang setelah mengkoreksi video saya. Berarti kalian menyimak bos, dan kalian pasti sudah ada yang memiliki bukunya, atau kalian sudah searching di Google, dan itu top bos. Mengkoreksi itu top. Syukur-syukur kalian komen yang lain-lain. Oke. Sebelum video rekomendasi buku kali ini, saya akan mengutipkan dua surat Quran, masing-masing satu ayat mengenai Ya'jud dan Ma'jud, karena buku yang akan saya rekomendasikan hari ini adalah mengenai Ya'jud dan Ma'jud. Jadi ayat yang saya kutip adalah surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-94. Yang tertulis yaitu, mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Itu tadi surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-94. Surat yang kedua adalah surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 96. Tertulis sebagai berikut, hingga apabila dibukakan dalam kurung tembok Ya'jud dan Ma'jud, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, untuk mengetahui penjelasan atau penafsiran dari dua ayat tersebut, tentu kalian harus menanyakan kepada ahlinya, kepada para kiai Anda yang Anda kenal, atau kepada ustadz Anda, atau kepada siapapun yang ilmunya mumpuni dalam bidang tafsir Al-Quran. Jangan tanya ke teman sesama awam yang tidak pernah ngaji tafsir dan tidak memiliki kitab-kitab tafsir, atau tidak mumpuni lah dalam hal tafsir Al-Quran. Karena untuk menafsirkan Al-Quran itu membutuhkan beberapa keilmuan. Salah satunya adalah nahwu shorof, tata bahasa Al-Quran. Oke, jika kalian tidak memiliki guru, kalian harus buka kitab-kitab tafsir. Tapi sekedar membaca saja bos. Untuk diskusi sesama teman boleh, tapi cantumkan referensinya. Oh, saya baca kitab tafsir Al-Misbah, saya baca kitab tafsir Al-Azhar.
tafsirnya seperti ini. Kalian memiliki kitab tafsir apa? Lah itu boleh, Bos. Jangan dengan pendapat kalian sendiri tanpa merujuk kepada literatur yang Anda baca, atau kalian tidak mumpuni dalam hal tafsir Al-Quran. Jangan, Bos. Oke? Nanti bisa salah jalan. Dan yang menunjukkan jalan yang benar adalah yang memahami jalan tersebut. Oke? Lalu kita langsung ya, Bos. Judul buku ini, buku yang saya rekomendasikan kali ini adalah judulnya Jejak Ya'juj dan Ma'juj dalam Inskripsi Yahudi. Ya, penulisnya adalah Muhammad Alexander Wisnu Sasongko. Namanya keren, Bos, ada Alexandernya. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj Bencana di Sebalik Gunung. Diterjemahkan oleh Widyawati Oktavia, diterbitkan oleh Hikmah Kota Jakarta tahun 2010 bulan Mei, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 97860876714 dengan jumlah halaman 461 halaman. Agak tebal, Bos. Di sini di dalam buku ini tidak tertulis ukuran bukunya, Bos. Jadi ya itu tadi rincian dari buku yang berjudul Jejak Ya'juj dan Ma'juj dalam Inskripsi Yahudi. Ngopi dulu, Bos, biar nggak selek. Ini masih pagi, Bos, Surabaya. Jam 7:04. Alhamdulillah, kopi hitam mantap, Bos. Oke, biasanya saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover, tetapi di buku ini ya ada tertulis tentang penulisnya sedikit ya. Kalau di buku-buku yang lalu saya lupa tidak membacakan biografi penulisnya, mohon maaf. Jadi di sini ada sedikit biografi tentang penulis. Tertulis sebagai berikut. Wisnu Sasongko bernama lengkap Muhammad Alexander Wisnu Sasongko, adalah dosen di Universitas Brawijaya, Malang. Beliau lahir di kota Malang pada tahun 1972 dan menulis sejak masih duduk di bangku SMA. Saat ini, ia dalam proses mendapatkan gelar doktor di ITS Surabaya dalam bidang urban housing. Ia menulis buku dan artikel antara lain Armageddon, Antara Petaka dan Rahmat, Armageddon 1, Perang Akhir Zaman, dan Armageddon 2, Petaka dan Rahmat. Wah, keren, Bos. Penulisnya seorang dosen. Tadi ini bukunya tahun berapa? Bukunya kan tahun 2010. Berarti beliau pada tahun 2010 itu dalam proses mendapatkan gelar doktor di ITS Surabaya. Oke, berarti dekat rumah saya ITS, Bos. ITS Surabaya itu dekat, ya sekitar kalau nggak macet 15 menit naik motor. Jadi penulisnya seorang dosen ya, dosen Universitas di Brawijaya, Malang. Hebatnya lagi, penulis ini sudah menulis sejak duduk di bangku SMA, Bos. Saya SMA masih main internet MIRC, Bos. Sekarang sudah tidak ada, belum zaman Facebook, mungkin masih Friendster. Sekarang Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut, Bos. Sebuah buku yang sensasional dan kontroversial dibandingkan dengan buku lain yang bertema sama. Buku ini sungguh berbeda. Beda, Bos.
sangat argumentatif, diungkap berdasarkan sumber data dan kitab-kitab inskripsi Yahudi seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, naskah Laut Mati, Talmud, dan didukung 3 buku karya Flavius Josephus, yakni Jewish Wars Against Apian dan Antiquities of the Jews. Waduh, bahasa Inggris, mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya brodol, bos. Fakta dan data disajikan rapi, baik berupa sejarah, peta, maupun gambar. Dikupas secara tematis dengan bahasa yang sederhana dan mengalir. Belum ada sosok penulis yang mampu menganalisis Ya'juj dan Ma'juj secermat dan sedetail seperti dalam buku ini. Tidak hanya itu, penulis dengan berani memaparkan intrik antara agama-agama samawi tentang makhluk satu ini yang dilansir Al-Quran sebagai pembawa kerusakan. Anda akan menemukan jawaban atas berbagai misteri yang belum terkuak, antara lain sebagai berikut. Pertama, siapakah sosok makhluk yang oleh Al-Quran digandengkan dengan Zulkarnain itu? Kedua, di mana mereka selama ini tinggal? Tiga, kapan mereka pertama kali muncul dan melakukan pengerusakan? Dan yang keempat, apa jenis mereka? Hewan ataukah manusia? Karya yang ditulis oleh anak bangsa dan bestseller di Malaysia. Jadi, karya yang ditulis oleh anak bangsa dan bestseller di Malaysia ini layak dimiliki. Kesimpulan-kesimpulannya sungguh memukau dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar praduga, tetapi disertai data, fakta, dan analisis. Selamat membaca. Di dalam cover belakang buku ini juga tertulis ya tulisan dari Profesor Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusuf, guru besar Universitas Malaya. Beliau menulis sebagai berikut: karya spektakuler, pembaca tidak akan rugi membeli buku ini. Sangat kaya dengan data dan pengetahuan baru. Itu tadi yang tertulis di belakang ya, di belakang cover buku ini. Terbos materi. Jadi kalian dapatkan buku ini, bos. Dapatkan buku ini. Jika kita membaca tulisan di belakang cover buku ini, jadi buku ini tuh sangat argumentatif ya, berdasarkan sumber data dan kitab-kitab inskripsi Yahudi. Jadi ada datanya, bos. Tentu menurut kadar akal sang penulis. Jangan lupa beliau seorang dosen, bos. Meskipun dosen apa tadi? Di ITS ya, dosen di Universitas Brawijaya Malang. Lalu dikatakan seperti yang tertulis di belakang cover buku ini tuh, fakta dan datanya itu disajikan dengan rapi, ya, sangat rapi, baik berupa sejarah, peta maupun gambar. Jadi di dalam buku ini tuh ada gambar dan peta sejarahnya. Dikupas secara sistematis dan bahasa yang sederhana dan mengalir. Jadi sangat recommended untuk dibaca oleh orang-orang awam seperti saya, karena bahasanya itu sangat sederhana. Lalu dijelaskan di dalam buku ini ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini yang penting, bos. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
bukan sekedar praduga tetapi disertai data, fakta, dan analisis. Seperti yang saya sebutkan di video-video sebelum ini, ada langkah-langkah untuk menulis karya ilmiah. Coba kalian tonton lagi video saya, catatan saya hilang ya bos. Bentar. YouTube. Nah, ini. Ya. Jadi langkah-langkah ya untuk menulis sumber ilmiah. Jadi kalian tuh ada sumber primer. Sumber primer itu terdiri dari artefak dan prasasti, jurnal hasil penelitian, e-jurnal publikasi ISSN. Lalu ada sumber sekunder, yaitu sumber sekunder itu ada 2, buku referensi ISBN. Nah, buku ini kan ada ISBN-nya bos. Jadi ini termasuk sumber sekunder. Lalu sumber sekunder itu ada e-book ISBN. Jadi kalau kalian membaca e-box, usahakan itu yang ada ISBN-nya bos, karena itu termasuk sumber sekunder. Lalu ada sumber tersier, terdiri dari 2, yaitu tulisan terbitan dan Wikipedia. Wikipedia termasuk sumber tersier. Lalu ada sumber kuartier, yaitu folklore dan sejenis, dan blogspot dan sejenis. Itu termasuk sumber kuartier ya, sumber paling bawah. Jadi kalau kalian ingin bikin video mengenai sejarah ya, usahakan ada sumbernya, ada datanya bos, biar tidak terjadi pembodohan atau menyesatkan bos. Oke? Harus ada datanya secara yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini bos. Waduh, ngelak bos, haus. Ngopi dulu lagi bos. Mantap. Isu-isu ngopi itu mantap bos. Padahal belum sarapan, tapi ngopi dulu. Oke, di dalam buku ini tuh ada bab bibliografi ya. Jadi tertulis sebagai berikut. Nah, ini data-datanya bos. Bab bibliografi yang pertama itu Al-Quran dan tafsir. Di sini sudah saya hitung itu ada 13 literatur. Ada 13. Ya. Jadi apa aja Al-Quran dan tafsir yang digunakan penulis, tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Tidak saya sebutkan semua, cuma saya hitung itu ada 13 literatur insya Allah. Salah satunya beliau itu menggunakan literatur ya, atau buku yang saya miliki, yang pernah saya bikinkan video rekomendasinya, yaitu buku yang berjudul Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Ini bos. Jadi di dalam buku ini beliau juga mengambil sumber dari buku ini. Sudah kalian miliki atau belum? Kalau belum, cepet kalian miliki bos. Ya, di dalam buku ini Ibnu Katsir sudah pernah saya sebutkan ada sebuah hadis Nabi mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, anak-anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam lahir bangsa Arab, Persia, dan Romawi, yang kebaikan ada pada mereka. Sedangkan anak-anak Yafis adalah Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Turki dan bangsa Slavia, yang tidak terdapat kebaikan pada mereka. Dan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, barbar, mungkin barbar ini Berber bos, dan Sudan ya. Di dalam buku ini ada tertulis hadis Nabi yang saya sebutkan tadi.
tentu saja untuk memahami makna dari hadis tersebut, kalian harus tanyakan kepada ahlinya, ahli hadis yang mempelajari hadis, yang memahami bahasa-bahasa Arab kuno, Arab Amia ataupun Arab modern. Kalau kalian itu sama-sama awam seperti saya, ya jangan menafsirkan hadis dan Quran itu seenak udel, bos. Jangan. Ngopi saja, bos. Jadi bangsa Romawi ini bangsa Romawi yang apa yang dimaksud Quran? Apakah Romawi sekarang atau bangsa Romawi pada zaman Nabi atau Romawi pada zaman Ottoman atau yang bagaimana? Di sini anak-anak Yafis itu kan Ya'jud dan Ma'jud, Turki dan Slavia. Lah, Turki di sini tuh Turki yang mana? Gitu, bos. Oleh karena itu kita harus mempelajari sejarah Turki. Dan step-stepnya sudah saya sebutkan tadi supaya ilmiah dalam pengambilan data-data secara ilmiah. Sumber primer, sekunder, tersier, kuartier. Itu, bos. Lalu di bab bibliografi ini ada inskripsi Yahudi dan tafsir. Sudah saya hitung, insya Allah ada 9 bahan bacaan. Kalian baca sendiri sumber-sumber bahan-bahan bacaannya itu apa saja. Lalu ada buku umum. Buku umum ini insya Allah ada 83 bahan bacaan. Lalu ada jurnal ya, mengambil dari jurnal itu ada 9, ensiklopedia ada 12, kamus ada 4 bahan bacaan, lain-lain ada 5 bahan bacaan. Lihat, untuk menulis buku ini saja ada banyak bahan bacaan, ada banyak sumber referensi. Woi, kalian yang bikin video sejarah yang aneh-aneh, berapa sumber referensi kalian, bos? Berapa? Itu, bos ya. Lalu yang terakhir adalah di bab bibliografi itu ada film. Jadi beliau ini juga mengambil bahan tulisan dari film, dan hanya satu saja. Film apa itu? Tentu kalian baca sendiri dalam buku ini. Kalau saya kan pernah menceritakan kalian bahwa untuk setelah membaca buku ini, ya Risalah Ibnu Fadlan, saya kan menganjurkan kepada kalian untuk menonton film The 13 Warrior yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Karena film tersebut terinspirasi dari catatan Ibnu Fadlan ini yang telah dibukukan, yang telah beredar di Indonesia, yang sudah saya bikinkan video rekomendasinya, bos. Lalu ketika saya merekomendasikan buku karya Ibnu Tufail yaitu Hai bin Yaqzon, saya menyarankan kalian untuk nonton film Tarzan ya, Walt Disney, yaitu Tarzan dan The Jungle Book. Karena dua film tersebut itu sumbernya dari kitab karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzon. Buku tersebut ya gampangannya itu kisah seorang anak yang menemukan Tuhan hanya berdasarkan kepada akal sehat. Oke, tentu untuk mendiskusikan akal sehat ini kita juga membutuhkan banyak literatur dan referensi, karena ada banyak perbedaan pendapat mengenai akal sehat. Akal sehat memang dianjurkan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 100. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa akal itu terbatas. Saya lupa, kalau nggak salah itu Jalaluddin Rumi, Imam Syafi'i atau Ali bin Abi Thalib, lupa, bos. Oke. Lalu ketika saya merekomendasikan sebuah buku ya tentang Adam,
sejarah Adam yang agak lain, kan saya di 2 buku kalau nggak salah itu ada mengenai Lucifer. Samael juga ada. Lalu saya mengatakan pada kalian supaya nonton serial film serial Lucifer. Tentu harus 17 tahun ke atas film tersebut. Lucifer itu kalian tonton. Seru sih, seru sebagai ya menambah sedikit wawasan lah mengenai Lucifer. Oke. Jadi ya, dengan adanya bab bibliografi di dalam buku ini, maka sang penulis itu menurut saya yang awam ini sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah ya. Sudah pernah saya rekomendasikan kepada kalian kitab ini. Jadi Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah menuliskan ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan. Nah, tadi di sini ada berapa bahan bacaan di bab bibliografi. Selain itu, coba kalian juga, di sini ada daftar pustakanya apa enggak, saya lupa. Mungkin ada. Jadi Ibnu Khaldun menuliskan ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan, bermacam-macam pengetahuan, dan penalaran sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Selain membutuhkan data, ya, referensi yang tidak sedikit, literatur-literatur, juga membutuhkan ketelitian bos dan penalaran. Dan nggak gampang bos, itu susah kalau kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Sama halnya kalian bikin video sejarah, membutuhkan banyak rujukan, membutuhkan ketelitian yang benar-benar, dan juga penalaran yang sangat cemerlang bos. Jadi bikin video sejarah itu tidak ngasal. Oke? Itu menurut saya yang awam bos. Menurut saya bikin video apapun itu sah, karena yang bikin aturan adalah the godfather of YouTube. Semua itu menurut hukum-hukum YouTube. Mohon maaf kalau saya guyon bos ya. Oke, itu tadi bab bibliografi yang ada di dalam buku ini bos. Pokoknya kalian tuh harus beli buku ini, kalian harus miliki buku ini, kalian harus dapatkan buku ini. Setelah itu kalian baca dari halaman awal sampai akhir. Kalian cross check apa yang saya katakan di video ini mengenai detail-detail buku ini bos. Jika ada kesalahan kata, kesalahan kutipan, kalian koreksi, kalian komen di video ini bos. Haus bos, ngopi lagi. Mantap bos, kopi hitam bos. Oke, sekarang kita intip secuil isi buku ya, secuil saja bos. Dari berapa halaman tadi? Dari 461 halaman. Kita intip secuil isi buku yang sudah saya kutipkan ya. Namanya kutipan nggak menyeluruh bos, hanya kutipan sepotong-sepotong saja, agar kalian mau baca sendiri dalam buku ini, kalian mau membeli buku ini gitu bos. Kutipan yang saya pilih ya, ini tentu kutipan ini yang saya pilih yang terbaik menurut kadar akal saya yang awam ini itu bos. Jadi kutipan yang pertama yang saya pilih tertulis sebagai berikut. Hingga saat Anda membaca buku ini, persoalan Ya'juj dan Ma'juj masih merupakan misteri. Saya suka ini kutipan ini bos. Jadi tulisan ini, kutipan ini menurut saya yang awam ini menunjukkan bahwa sang penulis itu juga orangnya tawaduk bos. Meskipun sudah menulis buku setebal 400 halaman lebih,
beliau menuliskan bahwa hingga buku ini ada di tangan kita, persoalan Ya'juj dan Ma'juj itu masih merupakan misteri. Coba kalian tonton lah, ini film lagi bos, tonton film judulnya The Physician. Aduh, apa itu, pokoknya film mengenai Ibnu Sina. Kalau nggak salah itu 2 jam atau 3 jam itu. Jadi Ibnu Sina itu berdialog ya tentang dengan salah satu muridnya yang dari London, Inggris. Sang murid ini sambat, kenapa sih segala sesuatu itu kok sama Tuhan itu tidak digamblangkan, tidak istilahnya ditunjukkan semua rahasianya, kok misteri. Kata Ibnu Sina di dalam film itu, kalau saya tidak salah ingat, justru itulah keindahan dan seni dalam belajar. Tanpa misteri, belajar itu tidak ada seninya bos. Jadi memang, coba kalau semua alam semesta sudah kita ketahui, lalu kita mau ngapain? Justru karena adanya banyak misteri, ilmu-ilmu itu semakin bermunculan. Ada ilmu fisika, biomolekuler, ilmu apa lagi, banyak astronomi dan lain sebagainya. Itu karena adanya misteri-misteri di alam semesta ini. Oleh karena itu Islam itu rukun iman yang keberapa itu, yang percaya kepada hal-hal gaib, hal-hal misteri. Karena dengan adanya misteri, ilmu pengetahuan itu bermunculan sesuai petunjuk dan hidayah Allah, sesuai apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu bos. Oke, lalu ya. Tadi penulisnya mengatakan masih misteri ya. Para ulama-ulama klasik menulis kitab itu selalu diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam. Saya itu paling seneng kalau ada tulisan yang diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam, atau penulisnya itu biasanya di pendahuluan atau pengantar itu menuliskan bahwa apa yang mereka tulis itu bisa dikoreksi oleh membaca, atau mereka mengatakan bahwa ilmu mereka masih dangkal. Itu penulis-penulis yang tawadhu. Lalu oh ya, tips dari saya yang awam, jika kalian membaca buku itu tentu judulnya, lihat judul, setelah itu kalian lihat penulisnya siapa, lalu kalian baca tulisan di cover belakang, lalu kalian lihat daftar isi dan daftar pustakanya bos. Kalau guru saya itu ditambahi 1, editornya siapa cak. Beliau selalu ingin mengetahui editor dari sebuah buku. Oke, sekarang kutipan kedua yang saya pilih tertulis sebagai berikut. Keturunan Ya'juj dan Ma'juj berasal dari garis keturunan Yafis, Yafet atau Jafet bin Nuh, yaitu dalam kitab Kejadian atau Genesis pasal 10 ayat 1 dan 2. Kan sesuai dengan hadis yang saya sebutkan. Ya gimana nggak sesuai, lawong beliau juga merujuknya sama dengan buku yang saya miliki, yaitu Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Dan dikatakan bahwa keturunan Ya'juj dan Ma'juj ini seperti yang ada di dalam kitab Genesis ya, pasal 10 ayat 1 dan 2. Kalian memiliki Alkitab atau tidak? Kalau saya memiliki bos. Seperti yang saya katakan bahwa istri saya itu mu'alaf. Dia seorang wanita Tionghoa. Mu'alafnya ketika menikah dengan saya memiliki ini. Ini Alkitab milik dia dulu, milik bapaknya. Ini tahun Alkitab tahun 1980. Ya, ini Alkitab tahun 1980. Lalu
Ini Alkitab tahun 1996 kalau saya tidak salah ingat. Oh, sampai berdukun, Bos. Ini 1996 kalau nggak salah. Oh, sama, Bos, 1980. 1980 ini. Lalu saya punya nah, saya punya Alkitab The Holy Bible King James Version. Nih. Kalau nggak salah ini King James. Saya punya Alkitab yang King James. Dan masih ada Alkitab versi-versi yang lain, Bos. Tuh. Jadi sudah saya cek ya. Saya ceknya di sini Alkitab elektronik yang saya miliki ya, Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan 2 tertulis, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Nah, itu coba kalian cek jika kalian memiliki Alkitab. Udah punya belum? Gak apa-apa, Bos. Baca aja. Gak bakal bikin kalian jadi Kristen. Kalau gak berani ya sudah. Kalau saya baca, Bos. Karena saya dulu kan suka debat Islam Kristen. Dulu suka debat Islam Kristen tuh sekitar 7 tahun. Bayangkan 7 tahun, otodidak. Sekarang sudah pray, Bos. Pray. Oke, kutipan ketiga yang saya pilih. Nah, di dalam kutipan ketiga ini beliau mengutip dari tafsir Al-Maraghi. Seperti di video sebelumnya, yaitu video mengenai sejarah Nabi Adam yang agak lain. Saya juga di dalam buku yang saya rekomendasikan itu juga mengutip dari tafsir Al-Maraghi. Coba kalian tonton video tersebut. Pokoknya video saya mengenai sejarah Nabi Adam yang agak lain. Jadi penulis buku ini juga mengutip tafsir Al-Maraghi. Doakan saya ya supaya saya bisa beli tafsir Al-Maraghi. Agak mehong, Bos. 1 juta lebih. Ya mahal kalau tidak punya uang. Kalau punya uang murah. Uang jen fulus. Oke, kutipan ketiga disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi sebagai berikut. Ya'jud adalah Tatar dan Ma'jud adalah Mongol. Mereka berasal dari satu ayah yang bernama Turk dan bertempat tinggal di bagian utara Asia. Negara mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Beku Utara, barat sampai ke negeri Turkistan. Jelas? Ini menurut tafsir Al-Maraghi. Coba kalian miliki tafsir tersebut, Bos. Setelah buku ini, setelah video rekomendasi ini, saya akan merekomendasikan kepada kalian buku mengenai sejarah Islam di Asia Tengah. Jadi di dalam buku itu ada mengutip tulisan dari ulama klasik Islam, di mana ulama tersebut itu diberi penjelasan. Penjelasannya adalah bingung atau tidak bisa membedakan antara Tatar dan Mongol. Ketika saya mengikuti kajian tarikh ya, saya itu mengikuti kajian tarikh itu hampir ya 3 tahun, tapi sebulan sekali. Orang Nusantara dulu juga bingung bedain antara Cina dan Mongol. Ya kan, sama-sama sipit, Bos. Bahkan di kajian tarikh yang saya ikuti itu sebagian besar Wali Songo itu bukan berasal dari Cina, melainkan dari ras Mongol. Insya Allah kapan nanti orangnya kalau mau saya undang di sini, ya kita bikin videonya, kita bahas itu, insya Allah, Bos. Jadi di dalam buku ini juga mengutip
tafsir Al-Maraghi, Bos ya. Lalu kutipan keempat tertulis sebagai berikut. Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa Asia Tengah. Nah, bahasa Asia Tengah kan? Asia Tengah. Buku yang pernah saya unboxing. Ini yang pernah saya unboxing. Islam di Asia Tengah. Ya. Setelah buku ini saya akan merekomendasikan membikinkan video mengenai ini. Jadi menurut buku ini, Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa Asia Tengah yang membuat jalan dan menetap membentuk kerajaan. Suku-suku ini berpindah ke arah barat dan dikenal oleh bangsa Yunani dan Romawi sebagai Sitian. Dalam kurung nenek moyang Rusia dan ras Slavia. Suku yang dikenal sebagai Sakasun dalam kurung Saxon. Baik Sitian maupun Saxon, keduanya adalah nenek moyang bangsa Eropa. Suku bangsa Asia Tengah yang berpindah ke arah timur dikenal sebagai bangsa Cina dan Mongol. Siapakah yang mengatakan kutipan tersebut di dalam buku ini? Ya. Tentu untuk mengetahuinya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Karena kutipan yang saya sebutkan tadi itu juga kutipan di dalam buku ini. Di sini menyebutkan mengenai Slavia dan Rusia. Sudah pernah saya rekomendasikan kepada kalian buku mengenai sejarah kebudayaan Islam di Turki. Lalu ada ini. Kalian harus miliki semua untuk mengetahui sejarah Turki, Khazar, Ya'jud dan Ma'jud. Terakhir nanti insya Allah besok. Syukur-syukur kalian sudah miliki buku ini. Setelah video ini saya akan merekomendasikan kalian video ini. Oke. Jadi untuk mengetahui kalimat lengkapnya atau penjelasan lengkapnya, kalian harus baca sendiri dalam buku ini, Bos. Kutipan terakhir nomor 5, Bos ya. Tertulis sebagai berikut. Ensiklopedia Britannica menyebutkan Scythia adalah penduduk abad ke-8 hingga 7 sebelum Masehi bergerak dari Asia Tengah ke selatan Rusia. Ada kalimatnya saya potong. Lalu saya lanjut ke kalimat berikutnya. Pada abad ke-7 sebelum Masehi mereka menjadi sebuah bangsa terkuat di selatan Rusia. Mereka juga berpusat di Altai dalam kurung suatu tempat di perbatasan timur Rusia yang bertemu dengan perbatasan barat Mongolia dan Cina. Ya, jadi ingat dengan buku ini. Ya kan? Di dalam buku ini tuh juga tertulis bahwa bangsa Turki berasal dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altai. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat. Kalau tidak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada, ya kalian pinjam di perpustakaan. Oke? Semoga manfaat. Jadi kalian dapatkan segera ya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.